Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin di antara kita ada yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan, pengharapan, dan kekuatan kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita dalam tuntunan firman Tuhan dan Roh Kudus yang memampukan kita menjalani kehidupan dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, satu tema firman Tuhan kita pagi hari ini adalah pengharapan di tengah krisis. Bapak Ibu Saudara, seringkali hidup kita dihadapkan pada badai dan tantangan yang tak terduga. Entah itu krisis ekonomi, masalah kesehatan, kehilangan orang yang kita cintai, atau konflik dalam hubungan. Nah, situasi ini dapat membuat kita merasa cemas, putus asa, dan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Namun bagi kita sebagai orang percaya, kita memiliki sesuatu yang lebih besar dari sekedar optimisme manusia. Kita memiliki harapan yang berakar pada janji Tuhan. Mari kita akan baca dalam Mazmur 42 ayat 5 dan ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan ke-4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 42 yang kita baca tadi, pemazmur mengungkapkan pergumulan batinnya. Ia merasa tertekan dan gelisah. Namun di tengah kegelisahan itu ia mengingatkan dirinya sendiri untuk berharap kepada Tuhan. Ini bukan harapan yang pasif, melainkan sebuah tindakan iman yang aktif. Ini adalah sebuah pilihan untuk menaruh kepercayaan kita pada pribadi yang memegang kendali atas segalanya. Pemazmur tidak menyangkal kenyataan krisis yang dihadapinya, tetapi ia memilih untuk melihat melampaui krisis itu kepada Allah yang adalah penolongnya. Dalam Roma yang kita baca tadi pasal yang ke-5, Rasul Paulus membawa kita lebih dalam lagi. Ia menyatakan bahwa kita dapat bermegah dalam kesengsaraan. Ini mungkin terdengar aneh bagi kita. Bagaimana mungkin kita dapat bersukacita saat menghadapi kesulitan? Paulus menjelaskan bahwa kesengsaraan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah proses yang membentuk karakter kita. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan ketahanan, dan ketahanan ini pada akhirnya melahirkan pengharapan. Jadi, krisis yang kita alami tidaklah sia-sia. Tuhan dapat menggunakan masa-masa sulit tersebut untuk memurnikan iman kita, memperkuat karakter kita, dan membawa kita pada tingkat pengharapan yang lebih dalam. Harapan ini bukanlah sekedar angan-angan kosong Bapak Ibu Saudara, melainkan kepastian bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu
untuk kebaikan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal poin penting yang dapat kita lihat pada pagi hari ini melalui tema firman Tuhan kita. Yang pertama, harapan berakar pada Allah, bukan pada keadaan. Kita harus memindahkan fokus kita dari masalah-masalah di sekeliling kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ingatlah janji-janjinya yang tidak pernah berubah. Meskipun dunia di sekitar kita gonjang-ganjing, firman Tuhan tetap teguh. Yang kedua, krisis adalah proses, bukan hukuman. Pandanglah kesulitan sebagai bagian dari proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah kesempatan untuk belajar bersabar, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan melihat tangan Tuhan bekerja dengan cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, harapan membawa sukacita dan kekuatan. Puji Tuhan, pengharapan yang sejati akan memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah maju. Kita dapat menghadapi hari esok dengan sukacita karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita dan Dia akan membawa kita melewatinya. Bapak Ibu Saudara, jika saat ini Anda sedang berada di tengah-tengah krisis, saya ingin mengajak Anda untuk tidak menyerah. Ingatlah bahwa harapan kita tidak bergantung pada seberapa besar masalah kita, melainkan pada seberapa besar Allah kita. Izinkanlah hati Anda kembali bersandar kepadanya, dan biarkanlah harapan yang dari Tuhan memulihkan dan menguatkan jiwa Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi ini memulihkan pengharapan kami, memulihkan iman kami, memulihkan kasih kami. Dan kami percaya kuasa firman-Mu sudah melawat setiap kami pagi hari ini. Diberkatilah kami semua. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua.
Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.